Selamat malam saudara-saudara. Satu hari tanpa doa adalah seperti satu hari tanpa berkat. Anak Tuhan yang tidak berdoa adalah seperti anak Tuhan yang hidup tanpa napas. Doa adalah napas kehidupan. Dan doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita waktu saat teduh untuk doa. Ciptakan bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekam tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya
selalu baru, seperti fajar merekam tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Esok dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat-saat seperti ini. Kami percaya Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena tangan Engkau yang selalu bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami percaya dan kami tetap mau bersyukur dan berkata, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Bapa, bersama Engkau kami lebih dari pemenang. Bapa, kami mau serahkan waktu berikutnya. Doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Kau Bapa. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekam tiap janji. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Jemaat-jemaat terkasih, mari sebelum kita datang kepada Tuhan dengan segala doa permohonan kita dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita sama-sama buka suara. Kami menghadap Engkau Tuhan dengan segala kerendahan hati. Karena kami sadar ya Tuhan betapa hidup kami penuh dengan dosa. Seringkali kami lemah dan seringkali kami jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kami tidak mengasihi dan seringkali kami melupakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami dan kuduskan kami. Segala dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan kami, segala dosa keluarga kami, istri, anak, dan suami kami letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan menyucikan. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami, Roh-Mu yang kudus senantiasa membakar hati kami, senantiasa menguatkan kami, senantiasa mengingatkan kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa, untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Inilah pengakuan dosa kami yang kami naikkan dengan segala kerendahan hati
di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Dan berita anugerah bagi kita semua hari ini bahwa di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita semua di dalam Dia yang mengasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Dan kita yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dijadikan anak-anak-Nya. Dan kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Maka kita bersyukur dan kita boleh datang berdoa kepada Bapa kita, Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan.
ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk keadaan kita, kondisi sekarang, kondisi pandemi yang saat ini masih melanda kita. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan boleh menolong, menguatkan kita untuk menghadapi semuanya ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjadi pertolongan kami. Engkaulah Bapa kami, Bapa yang kekal, yang mengerti akan segala pergumulan dan kehidupan dan tantangan yang kami hadapi. Khususnya Tuhan untuk kondisi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan sampai seberapa lama kami akan alami. Tapi yang kami tahu pasti bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kalau sumber kekuatan kami menghadapi kondisi sekarang yang mungkin tidak nyaman, kondisi yang mungkin juga Tuhan mengkhawatirkan kami. Tuhan, Kau melihat kami Tuhan. Mungkin di tengah mutasi pandemi virus COVID yang mungkin lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami Bapa di surga. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Menolong semua penderita COVID ini Tuhan. Tuhan beri jalan keluar khususnya bagi pemerintah, bangsa negara kami juga untuk menangani masalah ini. Baik dari segi vaksin yang diberikan dan juga semua masyarakat Tuhan untuk bisa menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dengan kondisi ini tidak membuat kami hilang harapan di dalam Tuhan, tapi malah kami meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah pergumulan dan doa kami serahkan semua kepada rencana dan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan berdoa bagi jemaat yang bergumul secara ekonomi di masa pandemi saat ini. Mari sama-sama kita berdoa syafaat untuk hal ini. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, khususnya di gereja metodis ini Tuhan. Mungkin kami mengalami pergumulan juga dalam hal kehidupan kami secara ekonomi. Tuhan, di dalam tengah usaha, mungkin yang kami alami sekarang ini mengalami kemunduran atau tantangan-tantangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu, beri kekuatan dan beri jalan keluar. Sehingga Tuhan bisa melalui kondisi sulit ini Tuhan, dan memberikan pintu-pintu rezeki daripada Tuhan, sehingga kesulitan-kesulitan kami dapat lalui Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong dan memelihara kami, anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah upaya, usaha, pekerjaan yang kami lakukan Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami
Kami percayakan semua kepada Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya akan mencoba men-sharingkan, membagikan suatu pemikiran rohani bagi kita semua sebagai murid Kristus. Nah, pada malam hari ini, satu pemikiran rohani yang sama-sama nanti kita bisa merenungkan, yang saya ambil atau bertemakan tentang kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya kutip pemikiran rohani ini dari tulisan Bapak Pendeta Jonathan Wijayalo. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu ayat firman terlebih dahulu dari kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12. Setelah mendapatkannya, mari kita akan bersama-sama merenungkan ayat firman Tuhan ini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk perenungan kita pada saat ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memberikan kami pencerahan melalui perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Kami berdoa berserah kepada Engkau saja yang memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan bacakan untuk perenungan kita pada saat ini. Setiap orang tidak suka kepada orang yang tinggi hati, tapi tidak setiap orang bisa menghindari kecenderungan tinggi hati. Setiap orang suka kepada orang yang rendah hati, tapi tidak setiap orang mau menjalani hidup dengan rendah hati. Mengapa demikian? Tinggi hati adalah sifat dasar manusia berdosa, sedangkan rendah hati adalah kasih karunia Allah. Mudah sekali untuk menjadi orang yang tinggi hati, dan sulit sekali untuk menjadi orang yang rendah hati. Hidup yang tinggi hati tidak memerlukan perjuangan, karena hal itu adalah natur manusia. Namun hidup dalam kerendahan hati memerlukan kasih karunia Allah dan perjuangan yang serius, karena hal itu adalah natur ilahi, yaitu hidup baru. Ketinggian hati seringkali berhasil menduduki hati, dan kerendahan hati seringkali gagal menguasai hati kita. Ketinggian hati menghasilkan karakter-karakter yang buruk, sedangkan kerendahan hati
menghasilkan karakter yang agung dan mulia. Hati menentukan karakter, dan karakter berasal dari hati. Tinggi hati memproduksi karakter kepentingan diri, iri hati, dan perselisihan. Sedangkan rendah hati memproduksi karakter yang lemah lembut, murah hati, dan sabar. Tinggi hati mendahului kehancuran, sedangkan kerendahan hati diikuti kehormatan. Tinggi hati bersandar diri sendiri karena kepintaran dan kemampuan diri. Hal-hal lahiriah dipakai sebagai pijakan bagi tinggi hati. Karena dosa, tidak ada sesuatu yang indah, manis, dan mulia dalam diri manusia. Tinggi hati menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Tinggi hati tidak akan menghasilkan kemuliaan, sebab orang tinggi hati pasti akan dicemooh oleh setiap orang. Barang siapa tinggi hati, ia tidak melihat diri sendiri dengan utuh, baik secara lahiriah maupun batiniah. Orang yang tinggi hati tidak mengakui kasih karunia Allah. Mengapa tinggi hati mendahului kehancuran? Karena bersandar pada diri yang tidak sempurna dan terbatas adalah awal kehancuran hidup. Selain itu, Tuhan sendiri akan menghancurkan kesombongan diri, sebab itu adalah akar dari segala kejahatan. Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati. Melalui berbagai pengalaman hidup yang pahit dan sulit, Tuhan selalu mengajarkan umat-Nya untuk rendah hati dan bersandar kepada Dia, sebab kerendahan hati adalah akar kebajikan. Karena kerendahan hati, segala karakter mulia yang lain akan muncul bersamaan. Kerendahan hati juga berarti penyangkalan diri sendiri dan mengakui kedaulatan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran anugerah Allah mendahului kerendahan hati. Hidup dalam kasih karunia hidup dalam kasih karunia Allah adalah proses pengudusan yang berlangsung seumur hidup. Ini adalah perjuangan rohani yang tidak berhenti untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kerendahan hati disebabkan karena percaya pada Allah, bukan diri sendiri. Kerendahan hati selalu membuka diri untuk belajar sebagai murid Kristus. Orang yang rendah hati menghargai dan melayani orang lain, karena ia tidak menempatkan diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang demikian akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Rendah hati mendahului kehormatan, karena orang yang rendah hati berpihak pada kehormatan Allah. Demikianlah perenungan rohani pada malam hari ini. Biar ini terus boleh menjadi introspeksi bagi diri kita, sehingga hidup kita boleh terus disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Saudara, pemazmur mengatakan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Saya mengajak mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu,
tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, mari kita berdoa bagi kelas-kelas pembinaan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk PA di hari Jumat, katekisasi, kelas pranikah hari Sabtu, kelas PA Mandarin hari Minggu, dan PA Domba Senin. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pembinaan boleh terus ada dilakukan di gereja kami, disediakan oleh gereja kami untuk kepada setiap kami, jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan. Kami rindu boleh terus bertumbuh. Kami berdoa untuk kelas-kelas katekisasi, untuk kelas pembinaan yang ada. Kami berdoa untuk kelas pranikah. Kami berdoa untuk domba. Kami berdoa menyerahkan kepada setiap pembicara, kepada setiap yang Tuhan boleh kirimkan untuk boleh mengajar, yang boleh membina kami. Dan kepada kami setiap jemaat-jemaat-Mu, Tuhan berikan kepada kami hati yang rindu, boleh mau bertumbuh, mau dibentuk, dan bersama-sama kami boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Demi nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara, kita juga akan berdoa bagi persiapan ibadah hari Minggu untuk PWRMI, MYC, dan juga kebaktian 1 dan 2. Kita berdoa untuk segenap persiapan dari setiap pelayan-pelayan yang akan melayani. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami saat ini juga berdoa, menyerahkan akan segenap ibadah yang akan kami lakukan pada hari Minggu ini. Berdoa untuk setiap persiapan yang diperlukan, dilakukan oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu, berdoa untuk PRMI, MYC. Kami juga berdoa untuk kebaktian umum 1 dan 2. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk segenap pelayan-pelayan, penterjemah, dan semua yang boleh mendukung ibadah hari Minggu ini, yang mana kami masih terus melaksanakan secara online maupun hybrid. Kami berdoa Tuhan boleh memakai setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Jemaat-jemaat sekalian, kita semua percaya
bahwa doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan dengan penuh iman, Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan biarlah kita semua mengamininya bersama-sama dengan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
malam, Tuhan memberkati kita sekalian.